Pengertian toharoh. Secara bahasa berarti bersuci atau membersihkan diri. Dalam istilah syariat Islam, toharoh adalah proses menghilangkan hadas atau membersihkan najis kotoran dengan menggunakan media yang ditetapkan seperti air, debu, dan batu, agar seseorang tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan sah. 2. Toharoh hissiyah atau yang disebut fisik atau jasmani merupakan penyucian diri secara lahiriah dari hadas dan najis yang menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat. Cara melakukannya dari hadas melalui wudhu untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar, dan tayamum pengganti wudhu atau mandi jika tidak ada air. Dari najis, membersihkan kotoran yang terkena pada badan, pakaian, atau tempat dengan air suci, dan menyucikan dengan air mutlak. Yang kedua yaitu debu. Debu atau tanah liat yang suci dapat digunakan sebagai alat toharoh apabila tidak tersedia atau sulit didapatkan. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah liat yang suci untuk mengusap wajah, kedua tangan sampai ke siku dan kedua telapak kaki. Yang ketiga yaitu batu. Batu merupakan benda yang dapat menyerap kotoran. Dalam hal ini, batu bisa dijadikan alat untuk menghilangkan najis seperti istinja. Wudhu menurut arti bahasa, dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'ah. Kata ini bermakna an-nadzafah, yaitu kebersihan dan keindahan. Menurut pandangan, syarat wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudhu. 1. Air yang digunakan adalah air yang suci dan dapat mensucikan. 2. Mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. 3. Tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifat air pada anggota wudhu seperti sabun dan lainnya. 4. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu seperti cat, getah, dan lain-lain. 5. Harus masuk waktu sholat bagi orang yang terus-menerus hadas atau daimul al-hadas. Rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja melakukan sebuah pekerjaan saat memulai pekerjaan tersebut. Niat wudhu dilakukan ketika membasuh permukaan muka. Yang kedua, membasuh muka dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu bawah dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai ke dua siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari kepala, baik itu berupa kulit atau rambut yang ada dalam batas kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai ke dua mata kaki. Yang keenam, tertib, yaitu mengurutkan rukun-rukun di atas. Berikut merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluarnya sesuatu dari pintu depan atau kubul dan pintu belakang atau dubur, baik berupa zat atau angin. Biasa seperti darah atau tidak biasa seperti ulat, baik yang keluar itu najis ataupun suci. 2. Hilangnya akal atau kesadaran yang disebabkan karena mabuk, gila, pingsan, atau tidur yang tidak menetapi pada tempatnya atau ghairu mumakkin. Toharoh atau bersuci memiliki banyak hikmah dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Hal tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam untuk hidup sehat. Kedua, toharoh melatih kedisiplinan dan mensucikan jiwa karena dilakukan secara rutin dan dengan niat yang tulus. Ketiga, toharoh merupakan syarat sah untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Sehingga hal tersebut menjadi bagian penting dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melalui kebiasaan bersuci, seorang akan merasa lebih dekat kepada Allah karena selalu berada dalam keadaan suci dan siap untuk beribadah. Contoh praktik toharoh dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti melakukan wudhu sebelum sholat untuk mensucikan anggota tubuh dari hadas kecil. Melakukan mandi junub yang dilakukan setelah mengalami masa haid ataupun berhubungan suami istri untuk menghilangkan hadas besar.
Selain itu, membersihkan pakaian dan tempat dari najis juga merupakan bagian dari menjaga kesucian dalam beribadah. Menjaga kebersihan kuku, mulut, dan aurat pun merupakan bentuk toharoh yang menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan pribadi dan lingkungan. Toharoh tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga memperkuat kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, taharoh adalah konsep kebersihan dan kesucian dalam Islam yang meliputi kebersihan fisik dan spiritual. Taharoh sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat muslim karena merupakan syarat sah ibadah seperti sholat.